Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak dan dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar berbagai topik dari berbagai sumber. Oleh karena itu, di ruang tengah kami menghadirkan ustadz dan ustazah yang akan membahas topik-topik tersebut dalam pandangan Islam dan juga ahli dari bidangnya masing-masing. Pembahasan kita pada hari ini adalah cara mengatasi stres untuk perempuan yang berbisnis dan juga bekerja. Nah, untuk membahas topik kita di hari ini sudah kedatangan dua narasumber, yaitu adalah Ustazah Isna Rahma Solihatin, LC SPDI MPD, dan juga Kak Anantia dari Think Woman, yang merupakan organisasi pemberdayaan perempuan yang mendukung pendidikan, teknologi, dan pemberdayaan finansial melalui salah satu program utamanya, yaitu Perempuan Maju Digital. Assalamualaikum Ustazah Isna dan Kak Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah Isna, Kak Anan dan juga teman-teman di sini masih semangat ya untuk kita bahas mengenai topik pada hari ini yang saya rasa sih banyak sekali nih yang stres di rumah karena bekerja ataupun berkarir ya, berbisnis, terus sekarang udah mau jam buka puasa, jadi mungkin udah nggak konsen ya kerjanya ya. Mau cepet Mau cepet tuh kayaknya udah nggak bisa mikir ya. Nah, mungkin aku mulai dulu nih dari Ustazah Isna. Kalau di Islam sebenarnya tuh ada nggak sih konsep stres gitu? Kalau iya tuh seperti apa gitu? Apakah kira-kira sama gitu dengan konsep stres yang biasanya kita ketahui? Silakan Ustazah. Oke, terima kasih banyak Mbak ya, topik yang sangat menarik sekali. Oke, terkait pertanyaan itu saya ingin coba menjawab tentang apakah ada konsep stres dalam Islam. Nah, dalam salah satu ayat Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu menguji kita walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Allah itu menguji kita dengan rasa lapar, takut, ya, kemudian kekurangan, ya. Di situ ada kata-kata takut, khauf. Nah, yang mungkin bisa kita gambarkan saat ini juga adalah insecurity, gitu ya. Nah, di ayat lain Allah juga menjelaskan bahwa yuwaswisu fi sudurinas, ada rasa-rasa was-was yang biasa masuk ke dalam dada manusia. Nah, itu was-was. Nah, dari kedua ayat ini sepertinya memberikan informasi kepada kita bahwa konsep stres itu dalam Islam juga dijelaskan. Begitu, tentang rasa takut, kemudian tentang rasa was-was begitu ya, yang disebabkan oleh banyak hal pastinya. Overthinking dikit, takut, ya kan? Generasi overthinking nggak nih kita nih? Kemudian nggak pede jadi was-was juga begitu ya, bisa yang dari was-was itu tadi bisa menyebabkan stres tersendiri untuk kita gitu sih. Baik, jadi dalam Islam ada ya Ada konsep stres itu disinggung, yang memang diberikan oleh Allah untuk menguji kita nih menguji, apakah jadi semakin baik atau enggak nih, betul ya. sekali. Nah, kalau ke Kak Anan aku mau tanya sekarang, sebagai orang yang banyak bekerja juga dengan perempuan, yang bekerja juga ya gitu, dan juga berbisnis, ada nggak cara-cara untuk mengatasi stres? Khususnya bagi perempuan yang bekerja dan berbisnis ini dari pengalaman Kak Anan, silakan. Mungkin tadi aku juga nyambungin ya, maksudnya kan, cara mengatasi juga, akan keluar bila kita tahu kenapa stres itu terjadi gitu. Tadi kan ada yang tentang was-was, ada yang tentang, apa namanya, takut, rasa takut gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat juga gitu. Bicara soal stres, ada kemungkinan rasa stres itu terjadi apabila pekerjaannya atau apa yang dilakukan itu datang dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi orang tersebut atau misalnya perempuan dalam dalam, konteks ini misalnya jadinya kewalahan gitu. Dia tidak tahu mana yang, perlu untuk dilakukan lebih dulu sehingga jadinya was-was tadi gitu, "Saya bisa nggak menyelesaikan ini?" Jadi, biasanya yang akan, disarankan gitu ya adalah untuk memang membagi waktunya, membagi juga pekerjaan yang akan masuk.
Kalau sekarang ada banyak bantuan dari teknologi, misalnya kita bisa pakai aplikasi untuk mengatur dalam satu hari ini saya akan ngapain aja. Bisa bikin to do list-nya, bisa bikin bahkan to do list-nya juga ada waktu-waktunya gitu ya, itu bisa bisa kita lakukan. Nah, berikutnya adalah juga walaupun kita bisa mengerjakan banyak hal, tapi manusia itu biasanya hanya bisa mengerjakan satu satu hal di satu waktu tertentu gitu ya. Walaupun memang suka ada yang bilang konsep multitasking gitu, tapi pada kenyataannya adalah multitasking itu satu orang melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu tertentu, tapi dia kemudian lompat ke beberapa pekerjaan lain dalam satu waktu tersebut. Karena kan nggak mungkin ya satu orang ngetik kemudian melakukan hal lain gitu, itu kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah kalau multitasking biasanya dia harus mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu yang singkat. Jadi dia bisa sepertinya dia bisa apa namanya lebih produktif gitu ya. Padahal di kepalanya itu dia harus loncat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dan ini memungkinkan terjadinya juga apa namanya kadar dia was-wasnya juga meningkat gitu. Dan ketika dia pindah itu seseorang tuh harus juga ada learning curve-nya biasanya. Jadi dia itu harus pindah dari tadinya berpikir yang A, kemudian dia pindah lagi berpikir yang B dan lain-lain. Jadi kalau melakukan multitasking itu kebanyakan akan lebih rentan terhadap si rasa stres tadi gitu. Jadi itu tadi beberapa saran gitu ya, cara dan juga kenapa itu bisa terjadi gitu. Baik Kak Anan, terima kasih. Kalau menurut pandangan Islam sendiri Ustazah Isna, caranya kita mengatasi stres karena pekerjaan ini khususnya untuk teman-teman yang perempuan ya di sini. Kira-kira seperti apa Ustazah? Silakan. Oke, aku di sini akan jawab dengan dua hal ya. Yang pertama itu adalah dengan spiritual dan yang kedua adalah dengan emosional. Begitu. Yang pertama spiritual. Jadi seseorang itu harus benar-benar sadar bahwa yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah. Tempat bergantung kita, tempat kita kembali asomat, begitu ya. Dimana ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan itu ikhlas, lillahi ta'ala, karena memang itu nyata, gitu. Maksudnya memang harus seperti itu konsepnya, lillahi ta'ala. Nah, ketika kita berhasil, maka kita bersyukur. Ketika kita gagal, kita bersabar. Dan ketika kita sudah selesai, maka kita bertawakal. Begitu kira-kira. Tapi intinya adalah kita harus paham dan sadar sekali bahwa Allah adalah tempat kembali. Nah, yang kedua adalah secara emosional. Begitu. Jadi, kalau emosional ini, kadang kan banyak orang yang cukup hanya dengan yang pertama tadi. Spiritual aja, mencukupkan diri untuk tanya kepada ustadz atau ustazah saja. Gitu ya. Misalkan memiliki masalah keuangan, tanyanya ke ustadz dan ustazah saja, merasa cukup. Padahal kalau keuangan kita tanya ke siapa? Financial planner begitu ya misalnya. Nah, ini juga diatur dalam Al-Quran. Kalau misalkan stres dan kadar stresnya sudah terlalu melampaui batas, maka kita harus tanya ke ahlinya. Siapa? Psikolog dong, begitu, atau psikiater. Nah, karena apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kalian tidak tahu terhadap sesuatu, maka tanyalah ahlinya. Begitu, Mbak. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Isna. Aku sekarang mau tanya ke Kak Anan. Kalau Kak Anan stres, biasanya kegiatan yang dilakukan apa gitu? Terus kalau dari teman-teman Think Women gitu, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama gitu ataupun individu ketika lagi stres? Siapa tahu teman-teman di rumah nih bisa nyontek dari kegiatannya ya. Silakan Kak. Ini tadi menarik kalau Ustazah Ina bilang soal ada spiritual sama ada emosional. Karena memang benar-benar dua hal ini yang perlu dilihat gitu ya. Jadi yang kami lakukan di dalam Think Women dan juga dalam perusahaan yang aku punya itu juga melihat dari dua hal itu gitu. Ini salah satu contohnya ya. Secara spiritual itu kita bisa misalnya ya memang tadi ya mencari ketenangan batinnya gitu ya. Jadi memang ada banyak pihak yang bilang tadi aku setuju sekali soal kalau misalnya ada tantangannya gitu ya dan kemudian belum berhasil di saat ini ya merelakan bahwa memang belum berhasil gitu. Dan kemudian juga jangan lupa untuk bersyukur ketika pencapaian kecilnya dicapai gitu. Karena kadang-kadang tuh
kita suka lupa bahwa yang kita sasar adalah pencapaian tinggi gitu. Tapi cara kita kemudian untuk mengurangi kadar stresnya itu bisa jadi dengan belajar mensyukuri hal-hal kecil, pencapaian kecil yang kita dapatkan sehingga uh, secara motivasinya juga tuh bisa kayak terbangun. Oh, saya bisa melakukan ini. Oh, saya nantinya juga bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi gitu ya misalnya. Nah, proses bersyukur itu yang walaupun terdengar sederhana gitu ya, tapi tuh dijalankan Sulit. gitu. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang dan benar bukan hanya bicara dengan ahlinya juga perlu, tapi berlatih. Proses berlatihnya ini yang memang butuh waktu, butuh juga untuk pembiasaan gitu. Nah, kalau di kami tuh ada proses kita pakai meditasi ya memang bentukannya ya. Tapi kalau menurut saya proses sholat dan kemudian ada proses misalnya abis itu zikir dan lain itu mirip seperti proses zikir tuh menurut saya mirip seperti proses meditasi dalam artian kita balik lagi menenangkan diri, kemudian ada proses yang kayak melepaskan, proses untuk kemudian menerima apapun yang terjadi gitu. Nah itu kalau menurut aku proses dan itu butuh salah satunya butuh latihan. Dan setuju sekali bahwa bicara dengan ahli yang tepat gitu. Kalau kadar stresnya sudah emotional stress, bahkan di kantor kami itu sekarang baru tahun ini kita membuka bekerja sama dengan psikolog gitu ya untuk memang ada layanan kalau teman-teman di kantor stres dia bisa ngobrol langsung gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan di luar dari memang mencoba meningkatkan misalnya kadar hormon kebahagiaan gitu ya misalnya itu kan bisa dilakukan dengan olahraga, dengan mengatur makan dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Kak Anan. Nah, sekarang kalau dari Ustazah Isla nih pertanyaan terakhir dari aku. Kalau dalam Islam kegiatan yang bisa kita lakukan nih untuk merilis stresnya tadi selain kita berbicara dengan ahlinya gitu. Nah, ada nggak nih kira-kira kiat-kiat lain yang mungkin juga dilakukan gitu oleh Nabi dan juga sahabat-sahabatnya? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk gimana kita rilis stres itu Ibn Athaillah As-Sakandari pernah memberikan nasihat melalui kitabnya bahwa arih nafsaka anid dunia. Kita itu diminta untuk istirahat dari memikirkan hal-hal yang duniawi gitu ya. Masya Allah ini kayak simple tapi tajam ngena gitu nggak sih Mbak? Jadi kayak mungkin bukan berhenti tapi istirahat sebentar nanti dilanjutkan lagi begitu ya. Nah selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah satu sahabat ya, di mana beliau sahabat ini pernah berpuasa sepanjang masa kayak puasa tanpa jeda. Puasa gitu ya. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini berpuasa sepanjang masa karena dia merasa sanggup, sehat begitu ya dan merasa bahwa ya I'm okay with this, maka lanjutin aja ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian Rasulullah SAW menegur beliau, wahai engkau Abdullah bin Amr bin As, kalau kamu berpuasa, wa'aftir, buka aja gitu. Jangan lakukan hal yang seperti itu gitu. Kalau misalkan terjaga sholat terus, sholat malamnya nggak ada berhenti, misalkan tanpa tidur sama sekali, beliau bilang kum wanam. Kalau bangun seperti itu jangan lupa tidur, kata beliau begitu. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi fa inna li jasadika alaika haq gitu. Jadi sesungguhnya punya badan kita itu punya hak untuk istirahat. Mata kita punya hak untuk istirahat dan juga pasanganmu yang di rumah nih punya hak juga loh. Jangan lupa apalagi kalau misalkan sudah berumah tangga begitu ya Mbak ya. Nah, dari kisah itu kita belajar bahwa Nabi aja menegur sahabat yang ini ibadah loh gitu. Ya kan? Apalagi bekerja mungkin begitu ya. Nah, intinya tuh apa? Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik. Nah, ini juga di Islam disinggung tuh, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang balance, pertengahannya gitu. Nah, keseimbangan ini, work-life balance penting banget ya nggak Mbak? Penting banget kan gitu. Dan itu sejalan dengan Islamic work ethic yang ada gitu. Karena memiliki prinsip yang sama ketika kita sudah lelah maka istirahat
di mana istirahat dalam Islam itu didefinisikan bahwa perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Kita capek 1 jam lihat laptop, boleh kita main HP loh. Sama-sama layar, enggak ya. Maksudnya kita capek 1 jam main laptop, kita boleh berkeliling dulu. Misalkan di kantor, keliling kantor untuk take a walk selama 5 menit atau 10 menit, begitu. Itu contoh kecilnya. Ataupun kalau misalkan sudah lelah selama 3 bulan bekerja tanpa istirahat, begitu ya, healing gitu ya enggak. Kita healing sebentar supaya kita refresh lagi, begitu. Jadi intinya keseimbangan itu sangat dipentingkan supaya apa? Supaya kesehatan fisik dan juga mental itu bisa lebih baik, dan juga kualitas hidup kita juga lebih baik, serta kemampuan pengelolaan prioritas kita juga semakin meningkat, begitu ya. Itu sih tujuan Islam mengatur keseimbangan dalam hidup kita gitu. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Isna dan juga Kak Anan. Ada yang mau ditambahkan Kak Anan? Nah, tadi tuh aku setuju banget dengan mengenai jeda singkat itu. Karena ketika kita bekerja tuh kadang-kadang juga lupa ya. Maksudnya kayak Keasikan dikejar ya? target, ada yang keasikan dikejar target gitu ya. Ada yang ambisius untuk ngejar semuanya. Tapi memang itu jeda-jeda singkatnya gitu. Itu yang sepertinya memang membalance kita gitu. Dan kitanya sendiri yang kalau menurut aku kitanya sendiri yang punya power untuk dan tahu apa yang terbaik untuk kita gitu. Terima kasih banget udah diingetin nih. Saya juga belajar barengan. Ya, betul banget. Dan ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan balance antara pekerjaan, ibadah dan juga waktu dengan keluarga. Betul ya. Jadi apalagi mungkin di sini perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga, ada suaminya, ada mertua, ada orang tua, ada anak gitu. Kita tidak ada yang melarang untuk bekerja, tapi juga jangan lupa keseimbangannya untuk diri sendiri, kesehatan diri sendiri, waktu dengan keluarga, dan juga untuk beribadah tentunya ya Ustazah Isna, seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah dan juga Kak Anan atas waktunya. Seru sekali pembahasannya ya, nggak kerasa bentar lagi kayaknya udah mau maghrib nih. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa juga nantikan episode Ruang Tengah yang lainnya selama bulan Ramadan. Pastinya akan seru juga seperti episode di hari ini. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.